Nggak ada suaranya, Pak. Pak, maaf Pak, suaranya tidak terdengaran Pak. Masih tidak terdengaran Pak suaranya Pak. Maaf Pak. Suaranya nggak kedengaran, Pak.
Izin Pak, masih nggak kedengaran Pak. Belum Pak, masih belum terdengaran Pak. Iya Pak, belum kedengaran Pak. Cek, cek. Dengar apa enggak? Belum? Sudah dengar, Pak. Oke Udah? Pak, dengar Kedengaran, sudah Pak. Sudah, kedengaran Pak. Pak. Ya, Sudah, belum. Pak. Siap, sudah Pak. Oke Pak. Ya. Baik, kita mulai lagi. Maaf, tadi belum saya cek untuk suaranya. Baik, seluruh mahasiswa program studi ilmu hukum Universitas Terbuka. Hari ini kita akan belajar untuk mata kuliah eh, hukum Islam dan acara peradilan agama. Pada kali ini kita sesi web ya, tutorial web ya, terkait dengan materi penyusunan dokumen wakaf ya. Apa saja yang akan kita bahas ya. Jadi dalam materi ini kita akan membahas proses dan tata cara penyusunan dokumen wakaf yang memiliki kekuatan hukum baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan nasional. Jadi mungkin seluruh mahasiswa sudah mempelajari ya bahwa struktur hukum di negara kita ini ya ada hukum nasional ya dan juga hukum adat dan juga hukum Islam. Jadi hukum Islam diakomodir sebagai salah satu hukum di negara kita. Dalam hal ini khususnya berkaitan dengan wakaf kan itu. Jadi mahasiswa akan mempelajari konsep dasar wakaf, unsur-unsur yang harus ada dalam dokumen, peran pejabat pembuat akta akrar wakaf, format dan struktur akta ikrar wakaf, ya, serta kedudukan dokumen wakaf sebagai alat bukti dalam perkara peradilan agama. Terus dan juga bagaimana ya dokumen wakaf ini bisa digunakan sebagai alat bukti ya. Dalam peradilan agama itu seperti apa kekuatannya. Melalui materi ini, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan teoritis dan praktis dalam memahami, menganalisis, dan menyusun dokumen wakaf secara benar, serta memahami implikasi hukumnya apabila penyusunan ya dilakukan tidak sesuai ketentuan. Jadi seperti itu. Selanjutnya, tujuan pembelajaran, ya setelah mengikuti perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, dasar hukum, kedudukan wakaf dalam sistem hukum Islam dan hukum nasional Indonesia. Menguraikan unsur-unsur wakaf, peran para pihak yang terlibat, ya, menjelaskan tata cara penyusunan dan isi dokumen wakaf, terutama akta ikrar wakaf, serta menyusun contoh dokumen wakaf sesuai format resmi dan seterusnya. Baik, langsung kita mulai terkait dengan konsep dan urgensi dokumen wakaf. Kenapa eh, wakaf itu perlu memiliki dokumen kan gitu? Jadi kalau orang di dalam Islam sendiri, orang itu kalau mau berwakaf ya tinggal menyampaikan aja kan secara syariat, secara hukum Islamnya sendiri ya, secara hukum Islamnya sendiri itu tinggal menyampaikan ikrar aja tanpa ada dokumen. Tetapi kenapa dalam sistem hukum kita ini wakaf perlu memiliki dokumen? Nah, jadi dalam hukum Islam, wakaf adalah tindakan menahan harta yang dapat diambil manfaatnya untuk digunakan pada jalan kebaikan. Wakaf merupakan bentuk amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama harta wakaf dimanfaatkan. Jadi di dalam Islam itu terkait dengan filantropi ya, itu dikenal istilahnya zakat, infak, sedekah dan wakaf. Itu adalah semacam apa ya, pemberian untuk sosial. Nah, wakaf salah satunya. Kalau di dunia internasional itu istilah wakaf ini dikenal dengan istilah endowment, ya, endowment itu. Nah, wakaf ini termasuk istilahnya ya
filantropi Islam kan gitu. Jadi kalau orang berwakaf ya ini doktrin agamanya ya kalau orang berwakaf selama yang diwakafkan itu dimanfaatkan oleh orang ya maka orang yang berwakaf tadi akan terus mendapatkan pahala yang mengalir seperti itu. Dalam konteks hukum positif di Indonesia, wakaf diatur secara formal agar memiliki kekuatan hukum dan perlindungan negara, khususnya terhadap sengketa kepemilikan atau penyalahgunaan harta wakaf. Karena itu, penyusunan dokumen wakaf menjadi hal yang sangat penting. Nah, ini dalam konteks hukum Indonesia, karena memang salah satu yang diwakafkan itu bisa dalam bentuk tanah ya khususnya, maka ini ada potensi kalau tidak diatur dengan baik, nah itu akan menimbulkan sengketa. Contohnya misalkan, orang tuanya mewakafkan tanah untuk lembaga pendidikan, tetapi hanya sekedar lisan saja, tidak ada dokumen penguatnya. Suatu ketika mungkin 10 atau 20 tahun lagi ketika orang tuanya meninggal, anaknya minta lagi karena merasa itu adalah uh, tanah warisan untuk dia. Lah ini kan menjadi masalah. Sengketanya salah satu bentuk sengketanya seperti itu. Tanpa dokumen autentik, wakaf berpotensi menimbulkan sengketa, terutama jika ahli waris tidak mengakui adanya perbuatan wakaf. Oleh sebab itu, setiap ikrar wakaf ya wajib dituangkan dalam akta ikrar wakaf yang dibuat oleh pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Ya, jadi pejabat pembuat akta ikrar wakaf ini biasanya kedudukannya berada di KUA. Selanjutnya, dasar hukum wakaf ya. Dalam peraturan perundang-undangan ya, ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf ya. Yang ini undang-undang ini mengatur jenis harta wakaf, apa itu wakif, apa itu nazir dan tata cara pelaksanaan wakaf ya. Dan yang kedua yaitu peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006. Jadi undang-undangnya ini 41 tahun 2004. Nah, peraturan pemerintahnya atau pelaksana Undang-Undang 41 2004 ini adalah ya PP nomor 42 tahun 2006 ini yang mengatur pelaksanaan teknis termasuk prosedur penyusunan akta ikrar wakaf dan sertifikasi tanah wakaf. Kemudian yang ketiga, Peraturan Menteri Agama ya nomor 73 tahun 2013 yang mengatur tata cara pendaftaran dan perubahan data wakaf. Dan yang terakhir, Peraturan Badan Wakaf Indonesia nomor 1 tahun 2019. Jadi eh, struktur undang-undangnya atau regulasinya itu adalah yang paling tinggi itu berada di Undang-Undang Wakaf ya, Undang-Undang tentang Wakaf tahun 2004. Kemudian dilanjutkan dengan PP ya yang mengatur pelaksanaan teknis itu PP nomor 42 tahun 2006 dan kemudian juga ada peraturan Menteri Agama tahun 2013 dan juga peraturan Badan Wakaf. Jadi Badan Wakaf Oh iya. Indonesia adalah Terima kasih. badan negara yang khusus mengurusi wakaf. Nah, seperti itu. Selanjutnya, unsur-unsur dan pihak dalam wakaf ya. Dalam wakaf itu ada 5 unsur ini. Yang pertama wakif, yaitu adalah orang yang mewakafkan harta. Kemudian nazir, yaitu adalah orang yang mengelola dan memanfaatkan harta wakaf, harta benda wakaf, ikrar wakaf, dan tujuan dan peruntukannya. Jadi memang dalam aturan ini wakif, orang yang mewakafkan itu memang harus beragama Islam kan gitu. Tetapi yang bisa memanfaatkan itu siapapun boleh, ya tidak hanya orang Islam, jadi siapapun memanfaatkan boleh. Misalkan orang berwakaf apa namanya rumah sakit misalkan kayak gitu atau orang berwakaf jalan siapapun bisa menggunakan untuk umum. Terus selanjutnya untuk dokumennya ya jenis dokumennya ini ada pertama ini dokumen ikrar wakaf ya yaitu adalah dokumen resmi ya. Bentar. Dokumen resmi yang dibuat oleh pejabat pembuat akta ikrar wakaf sebagai bukti sah dilaksanakannya ikrar wakaf. Isinya apa? Ya, akta ikrar wakaf ini yang pertama identitas wakif, nazir, dan saksi. Uraian harta wakaf, tujuan dan peruntukan wakaf, ya, pernyataan ikrar wakaf, dan tanda tangan pihak terkait dan pengesahan oleh PPAIW atau pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Ini yang pertama, yaitu akta ikrar wakaf yang dokumen yang pertama. Kemudian dokumen yang kedua itu adalah sertifikat tanah wakaf, ya, diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional berdasarkan akta ikrar wakaf. Ya, sertifikat ini menjadi bukti kepemilikan atas nama nazir. Jadi gini, ketika seseorang itu mewakafkan tanahnya,
mewakafkan tanahnya, tentu tanah yang diwakafkan adalah tanah hak milik dia. Ya, jadi sebelumnya sertifikat hak milik atau SHM-nya itu atas nama dia. Kemudian sama orang itu diwakafkan. Siapa kemudian yang menerima wakaf kan itu? Yang menerima wakaf itu bisa orang, ya, bisa yayasan, bisa ormas kan gitu. Nah, nanti sertifikat tanah hak milik yang atas nama orang pertama tadi mewakafkan, nanti sertifikatnya akan berubah menjadi sertifikat tanah wakaf. Nah, nanti yang akan mengelola itu adalah nazir. Nanti akan disebutkan nama-namanya seperti itu. Dan yang ketiga, akta pengganti akta ikrar wakaf atau pembaharuan. Ini diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional berdasarkan AIW. Sertifikat ini menjadi bukti kepemilikan atas nama nazir. Jadi perlu diketahui bahwa ketika tanah atau ketika aset sudah diwakafkan, itu tidak bisa diperjualbelikan kan gitu. Selanjutnya ya prosedurnya yang pertama yaitu adalah tahapan persiapan. Wakif atau orang yang mewakafkan tadi menyiapkan dokumen seperti KTP, KK, bukti kepemilikan harta, bisa sertifikat tanah atau surat keterangan desa, serta surat keterangan dari kepala desa atau lurah. Kemudian yang kedua, nazir menyiapkan identitas dan surat pernyataan kesediaan mengelola wakaf. Jadi perlu dipahami lagi, nazir itu adalah pihak yang menerima wakaf. Ya, wakif itu yang menyerahkan, katakanlah kita mewakafkan tanah dia. Wakif itu adalah orang yang mewakafkan tanah. Sedangkan nazir itu adalah pihak yang menerima wakaf tanah itu. Jadi menerima untuk dikelola, kan itu bukan kok menerima dia dikasih tidak, tapi menerima untuk mengelolanya, kan gitu. Jadi bukan milik nazir, tetapi sebagai pengelola nazir itu seperti itu. Kemudian, ya, prosedur selanjutnya adalah pelaksanaan ikrar. Jadi ketika sudah disiapkan dokumen-dokumen apa tadi yang disiapkan, kemudian dilakukan eh, ikrar wakaf di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf, yaitu adalah kepala KUA kecamatan. Ya, KUA itu kantor urusan agama, kan gitu ya. Jadi kantor urusan agama itu di setiap kabupaten kan kecamatan itu ada KUA. Itu apa namanya ikrar wakafnya bisa di kantor-kantor KUA. Jadi di hadapan kepala KUA-nya. Dihadiri minimal dua orang saksi, ya. Wakif mengucapkan ikrar secara lisan dan ditulis oleh PPAIW. PPAIW kemudian mencatat dalam formulir akta ikrar wakaf sesuai format resmi. Selanjutnya, pembuatan akta ikrar wakaf yaitu ditandatangani oleh wakif, nazir, saksi, dan PPAIW. Ya, saya ulangi lagi ya. Wakif itu adalah orang yang mewakafkan tanahnya. Nazir itu yang menerima untuk mengelola. Saksi, yaitu yang sebagai saksi. PPAIW itu adalah kepala KUA sebagai pejabat pencatat akta ikrar wakaf. Ya. Kemudian satu rangkap disimpan di KUA dan salinan diserahkan kepada wakif, nazir, dan kantor pertanahan. Nah ini kantor pertanahan kan kaitannya nanti ketika mau merubah dokumen SHM, sertifikat hak miliknya, yang awalnya nama pribadi menjadi sertifikat tanah wakaf yang nanti atas namanya nazir. Pendaftaran dan sertifikasi wakaf lah. Kemudian bagaimana dengan pendaftaran dan sertifikasi wakaf ya? Nazir mengajukan sertifikat wakaf ke BPN dengan melampirkan akta ikrar wakaf, sertifikat asal tanah, identitas wakif dan nazir serta pengesahan dari KUA. Ini yang perlu dibawa untuk supaya wakaf itu sudah bisa tersertifikasi. Kemudian BPN menerbitkan sertifikat tanah wakaf atas nama nazir. Oke, nah ini salah satu contohnya, ya. Salah satu contoh formulir ya ikrar wakaf ya. Ini ada dokumen apa namanya data-data nama para pihak ya gitu ya dan seterusnya. Ini untuk ikrar wakaf. Ini contoh format dokumen ikrar wakaf. Dokumen seperti ini. Kemudian ini akta ikrarnya ya. Jadi akta ikrar, akta yang apa namanya menyatakan bahwa mewakafkan, saya kan seperti itu. Ini salah satu bentuk dokumennya. Terus juga yang terakhir ini ya ini, ketika tanah itu sudah disertifikatkan, maka bentuk sertifikatnya nanti akan berubah seperti ini. Nah, jadi ini ada tulisan
sertifikat tanah wakaf kan gitu ya. Jadi ini tetap nanti tanah yang diwakafkan itu sertifikatnya akan berubah. Nah, kemudian nama nazirnya, lah ini nama nazir ya. Ini bisa atas nama ormas ya. Ini kalau di sini kan perkumpulan Nahdlatul Ulama, misalkan gitu ya. Jadi bisa orang itu mewakafkan tanahnya kepada ormas sebagai nazir atau kepada orang tertentu ya, atau kepada yayasan itu juga bisa sebagai nazir ini. Oke, jadi kesimpulannya gini, ya, penyusunan dokumen wakaf ya merupakan langkah penting untuk menjamin keabsahan dan perlindungan hukum terhadap harta wakaf. Melalui akta ikrar wakaf ini ya, yang dibuat oleh pejabat pembuat akta ikrar wakaf, wakaf memiliki kekuatan hukum yang sah sesuai syariat Islam dan peraturan perundang-undangan. Jadi wakaf ini ketika sudah memiliki dokumen, sudah diikrarkan, sudah dicatat oleh pejabat pencatat akta ikrar wakaf, kemudian sertifikat tanahnya sudah dibalik namakan menjadi sertifikat tanah wakaf, maka akan memiliki kekuatan hukum yang kuat. Ya. Soalnya gini, beberapa kasus itu padahal sudah diikrarkan, sudah dicatat oleh pejabat pembuat akta ikrar wakaf, tetapi belum sampai membalik namakan ke BPN, Badan Pertanahan Nasional. Nah, itu masih bisa diambil lagi oleh ahli warisnya, ya kan gitu ya. Maka supaya lebih kuat lagi wakaf ini nanti tidak jadi sengketa di kemudian hari ya harus sampai kepada sertifikasi wakaf. Jadi aset wakaf atau sertifikatnya harus berubah menjadi sertifikat wakaf. Kemudian yang kedua, dokumen wakaf tidak hanya berfungsi secara administratif, ya, tetapi juga menjaga agar niat wakif terlaksana, harta wakaf terlindungi, dan manfaatnya berkelanjutan bagi umat. Oleh karena itu, ya, mahasiswa pada materi mata kuliah hukum Islam ini perlu memahami proses dan aspek legal penyusunan dokumen wakaf agar mampu berperan dalam penguatan tata kelola wakaf di Indonesia. Jadi, tanah yang sudah diwakafkan, tetapi tidak melalui apa namanya akta ikrar wakaf yang dicatat oleh pejabat KUA, tidak melalui apa namanya sertifikasi tanah wakaf, ketika di kemudian hari terjadi sengketa dan dibawa ke pengadilan, maka yang menang itu adalah ahli warisnya. Nah, kayak seperti itu. Walaupun itu sudah dikuasai lama ya, tetapi secara bukti ya sertifikatnya itu masih atas nama orang yang pertama belum dibalik namakan, maka lembaga yang menerima tanah wakaf itu mungkin apakah lembaga pendidikan dan sebagainya tetap akan kalah. Maka ini pentingnya dokumen wakaf itu disusun seperti itu. Baik, mungkin itu yang saya sampaikan untuk materi itu web ya penyusunan dokumen wakaf pada hari ini. Mungkin ada yang ditanyakan dari para mahasiswa semuanya. Baik, mungkin kalau sambil ngobrol sebentar aja. Untuk kehadirannya sudah bisa ngisi belum di e-learning itu, daftar kehadirannya? Belum kayaknya, Pak. Belum ya? Ya nanti coba, Iya, Pak. Belum bisa, Pak. oh belum bisa. Ya nanti coba saya cari tahu lagi. Oke, jadi nanti ini untuk mata kuliah kita di web ini nanti akan ada 4 kali ya nggak salah. 4 atau 3? 4 kali, empat kali web, yaitu sesi, oh tiga, ya, tiga. Tiga, sesi keempat, sesi keenam, dan sesi ke-8. Kalau nggak tiga ya empat. Nanti ini yang pertama, nanti akan kita lanjutkan di sesi-sesi selanjutnya untuk web. Nanti semua informasi terkait dengan pelaksanaan web akan saya share di grup. Baik, Pak. gitu. Ada yang tanyakan? Baik, jika memang tidak ada, ya. Nah, ini saya juga akan masuk kepada web di kelas selanjutnya. Maka, eh Izin Pak iya, dosen, iya, boleh Pak iya. satu Nah, pertanyaan Pak? iya, silakan, silakan. Ya, izin Pak, perkenalkan nama saya Syahrawi Pak dari Iya, Prodi Ilmu Hukum dari
Utara Kota Tarakan, Pak. Ya, Izin Pak, takutnya mungkin saya kelewat, mungkin bisa dibantu Pak. Yang ingin saya tanyakan, kan penerimaan wakaf ini kan Pak disebut nizar tadi ya Pak ya, nazir, sorry Pak, Nazir, nazir ya Pak. Nazir ya. Ya. Nah, nazir ini kan bisa bentuknya organisasi ataupun lembaga ataupun perorangan ya Pak. Iya, Nah, yang ini saya tanyakan ketika misalnya nazir tadi diberikan oleh perorangan ke perorangan, namun ternyata si nazir tadi atau pengelola tadi meninggal dunia Pak. iya. Ketika meninggal dunia, apa yang perlu dilakukan Pak? Supaya nanti mungkin adakah pemilihan nazir kembali Pak atau seperti apa Pak? Izin Pak. Ya, baik, bagus ya. Jadi karena memang wakaf itu nazirnya bisa perorangan, ya. Terus kemudian bagaimana pertanyaan selanjutnya? Kalau orang itu meninggal, terus siapa selanjutnya? Nah, ini makanya bisa ya ditunjuk nazir yang baru, kan gitu. Bisa ditunjuk nazir yang baru. Jadi biasanya misalkan gini, Bapak. Misalkan kayak masjid gitu ya. Masjid, itu tanah seseorang mewakafkan tanah untuk dibangun masjid. Masjid ini kan ya yang menerima wakafnya siapa kan gitu ya. Sebagai pengelolanya biasanya kan adalah takmir masjidnya kan gitu. Maka yang bisa di apa namanya dijadikan nama sebagai nazir adalah takmir masjidnya. Nah, kemudian biasanya nggak cuma satu orang, ada beberapa orang. Nah, terus kemudian setelah 10 atau 20 tahun, kemudian meninggal. Ini bagaimana? Nah, ini bisa diganti lagi nama-namanya. Maka solusinya ini ada gerakan apa namanya sertifikasi tanah oleh KUA. Itu biasanya KUA ini sekarang terlibat aktif mendatangi masjid-masjid itu yang apa namanya sudah diwakafkan tetapi belum dicatat kan gitu. Nah, itu biasanya dibantu sekalian sama KUA, pihak KUA ini untuk mengurus. Biasanya dibuat aja, yaitu adalah nama-nama najirnya siapa. Gitu. Jadi jawabannya adalah bisa diganti namanya. Gitu. Jadi bisa diganti. Makanya kan tadi ada dokumen yang ketiga. Bentar, bentar. Nah, ini akta pengganti atau pembaharuan. Ya. Jadi ini bisa diterbitkan baru lagi ya untuk pembaharuan akta pengganti akta iqrar wakaf. Gitu. eh Pak Syahrawi ya. Bisa mungkin ada tambahan? Siap, cukup jelas Pak. Terima Ya, kasih Pak. terima kasih. Jadi untuk nazir itu adalah yang mengelola ya. Jadi bisa perorangan, bisa badan hukum. Badan hukum itu bisa lembaga, yayasan atau juga bisa organisasi masyarakat. Misalkan NU, Muhammadiyah ataupun siapapun itu bisa. Baik. eh Satu lagi, jika ada. Oke, nanti akan saya share materinya di grup WA untuk supaya bisa dibaca-baca lagi. Baik, terima kasih untuk partisipasinya pada kegiatan TWEB kali ini. Kita akan laksanakan TWEB di sesi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama.